terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, terteladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, Masih tetap berdiri, kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian Rohani 14 ayat 1 dan 2, kesukaan yang ceria. kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Balik alam yang setia, pohon suka yang teguh, lampu menembuskan hati, mengenyangkan awannya, yang mencari mendapati, dalam dikau terdepan. Cakrawala membunyikan hormat padamu, Yahweh. Bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembut. Lautan sungai turut lihat, ramai-ramai soraknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah PWGT pada saat ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mungkin ada kesaksian dari Ibu Barcelina dan Ibu Eka Sari. Terlebih dahulu Ibu Eka Sari, saya persilakan. Tes. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya, terima kasih. Shalom, shalom semuanya. Selamat sore untuk kita semua. Ya, luar biasa berkat penyertaan Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik ya bagi kita, sehingga kita pada jam-jam sore saat ini kita boleh boleh ada hadir di persekutuan ini, baik secara offline maupun online, dimanapun berada ya, baik yang di rumah mungkin di tempat kerja dan dimanapun. Dan terima kasih juga
kepada ibu-ibu yang sudah boleh hadir, kepada kita semua, Tuhan berkati, tetaplah setia dan pertahankan kesetiaan kita untuk mengikuti setiap persekutuan ini. Tuhan akan berkati setiap kedisiplinan kita, pengorbanan kita dalam kita memberi diri, baik kita yang melayani maupun yang dilayani. Itulah juga yang menjadi kesaksian dalam keluarga kecil kami. Di sini juga saya meminta kepada Bapak Gavin, ya saya menjangkau dia untuk biarlah kita tetap setia pada hal-hal yang kecil, perkara-perkara kecil yang mungkin dianggap sepele oleh beberapa orang, karena dengan kita dapat dipercaya menanggung hal-hal yang kecil, setia pada hal-hal yang orang anggap sepele, Tuhan pun akan memperhitungkan dan akan mempercayakan kita untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itulah yang menjadi kesaksian di keluarga kami pada belakangan ini ya. Dan untuk pokok-pokok doa sudah saya sampaikan kepada Pak Pendeta, dan ya itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih. Kemudian Ibu Marcelina. Yang di rumahnya. Ya, shalom. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan dari teman-teman pengurus, ibu-ibu yang sudah memberikan kami jadwal untuk ibadah PW pada hari ini. Puji Tuhan, kami bisa hadir untuk ibadah offline langsung ke gereja. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu PW yang sudah bisa hadir baik di offline maupun online. Puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini, dan kami bersyukur atas pemberkatan Tuhan lalu Dia berikan kepada kami, keluarga kami, kesehatan, segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami meminta kepada Pak Pendeta nanti untuk dibawakan dalam doa untuk kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami, begitupun dengan orang tua, anak-anak, dan seluruh rumpun keluarga itu. Dan kami bersyukur juga mungkin di tahun ini, awal tahun ini, sungguh banyak cobaan yang kami hadapi, seperti yang kami alami bulan Januari dan bulan Maret. Kami terkonfirmasi, dan puji Tuhan atas berkat Tuhan, atas pemurahan Tuhan kami dapat sembuh. Untuk itu selalu patuhi protokol kesehatan untuk ibu-ibu PW sekalian, agar kita terhindar dari paparan virus, apalagi sekarang virus yang terbaru yang dari India, kita tidak tahu apa sudah masuk di Indonesia atau belum, dan kita harus tetap protokol kesehatan yang selalu dijaga. Terima kasih, mungkin itu aja. Shalom. Terima kasih atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk membaca Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ayat yang bertabulasi keluar saya yang membacakan, dan yang bertabulasi ke dalam ibu-ibu sekalian yang akan membacakan. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 95 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman-Mu berperintahlah. Sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman Bapa yang benar sudah menertibkan maksudnya kekal tentu, perjanjiannya teguh. Shalom, ibu-ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan. Dalam persekutuan PWGT pada saat ini bersama dengan Ibu Eka Sari dan Ibu Barcelina, kita dihimpunkan oleh Tuhan dalam persekutuan, dan saat ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Mari memohon hikmat Roh Kudus untuk memampukan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di sore hari ini ya Tuhan, kami mengangkat segala puji dan syukur bahwa Tuhan telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami sejenak untuk menikmati kebersamaan melalui persekutuan PWGT Jemaat Efrata Bontang. Kami mengangkat mada bakti melalui puji-pujian, dan saat ini pula kami akan mendengarkan firman kebenaran. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, sehingga kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan dengan baik dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Kalau kita sudah mendapatkannya, marilah kita baca secara bersama-sama. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus
Kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku sebagaimana jalannya perkara. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluan. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang seperti dia. Dan ia pertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada. Demikianlah bacaan kita pada saat ini, ibu-ibu yang kasih dan yang disebut berbahagia, ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Nats perenungan kita dalam perikop bacaan kita, saya ambil pada ayat yang ke-30 yang berkata, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada. Kita akan berangkat dari nats ini, ibu-ibu yang kekasih, dan perenungan pada saat ini saya buat dalam sebuah tema, setialah dalam ketulusan. Setialah dalam ketulusan. Ada dibilang setialah pada suamimu, setialah pada istrimu, setialah pada pekerjaan. Dan tema pada saat ini mengatakan setialah pada ketulusanmu. Ibu-ibu yang kekasih, berbicara tentang kesetiaan dan ketulusan, tentu kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang setia. Minimal kita setia terhadap suami kita, kan? Itu yang pertama. Kemudian kita setia pada pekerjaan kita, baik sebagai istri dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tulus dalam kesetiaan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ibu-ibu yang kekasih, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang Paulus yang sementara berada dalam penjara. Jadi ketika surat ini ditulis, surat ini sebenarnya berisi tentang sukacita. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Iya, karena di saat Paulus di penjara di Roma, dia rindu untuk berjumpa dengan jemaat-jemaat yang boleh terus berkembang walaupun dia sudah tidak bersama mereka. Jadi dalam kesadaran Paulus, dia di penjara, dia tetap menghampiri dan menjumpai jemaat-jemaat Kristus atau jemaat-jemaat Tuhan. Nah, ketika dia di penjara, dia kemudian mengutus Timotius yang adalah anak rohaninya, dan juga salah satu orang
yang dalam bacaan kita disebut Epafroditus. Dia adalah seorang tua yang juga dibimbing, dituntun oleh Paulus untuk juga melaksanakan tugas sama seperti yang dilakukan oleh Timotius. Tapi perbedaannya, Timotius dia seorang muda, Epafroditus ini adalah seorang tua, dan dia membantu Paulus. Begitupun sebaliknya, ketika dia sakit dan nyaris mati karena ketulusannya melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap Paulus dan terhadap jemaat, dia tetap menyatakan ketulusan. Itulah terbelakang bacaan kita pada saat ini. Jadi yang mau ditekankan oleh Paulus dalam bacaan secara khusus pada ayat yang ke-30, dia menunjuk kepada Epafroditus, walaupun dia hampir dan nyaris mati, dia tidak kemudian gentar. Dia tidak mementingkan diri sendirinya, tetapi dia tetap berjuang, dia tetap melakukan pelayanannya dengan penuh ketulusan, karena dia sungguh sadar siapa yang memilih dia. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus melalui Paulus. Dia tidak pernah lagi mementingkan dirinya sendiri. Nah, dalam bacaan kita tadi jelas sekali bahwa sebab ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Pertanyaannya, kenapa kemudian Paulus sampai bisa tulis tentang hal ini? Karena Paulus juga melihat, walaupun dia di penjara, dia melihat bahwa pada konteks saat itu kebanyakan orang-orang Kristen tidak lagi mementingkan pelayanan, tetapi mementingkan dirinya sendiri, termasuk usahanya dan bisnis. Itu konteks bacaan Filipi pada saat ini. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada saat ini, dan ada sebuah ilustrasi ibu-ibu yang kekasih yang akan mengantar kita untuk memaknai bagaimana sih arti dari sebuah ketulusan yang harus dilakukan dengan cara pengorbanan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dan ilustrasi ini juga sebenarnya dalam sebuah pertanyaan. Saya mau bertanya, jika kopi terlalu pahit, siapa yang salah? Atau apa yang dipersalahkan? Gula. Wah, mapai maru ate kopi. Taer kata gula. Jadi jika kopi yang terlalu pahit, siapa yang salah? Pasti gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit. Hingga rasa kopi menjadi pahit. Kasus 2. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula. Gula lagi karena terlalu banyak hingga rasa kopi menjadi manis. Kasus 3. Jika takaran kopi dan gula seimbang, siapa yang dipuji? Kopi. Mantap kopi. Tidak pernah dikatakan mantap gulanya. Pasti kopi. Itu kasus 3. Jadi jika takaran kopi dan gula seimbang, yang dipuji adalah kopi. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Di mana gula? Dia tidak pernah disebutkan. Tetapi sesungguhnya dialah yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Gula hanya bisa disebut ketika kemudian ada sebuah kasus, ketika ada orang yang dia kena penyakit diabetes atau penyakit gula, apa yang disalahkan? Gula. Walaupun sebenarnya bukan gula sama seperti dengan kopi, tetapi pasti orang menyalahkan, gara-gara gula dia kena penyakit gula. Tetapi sesungguhnya peran kopi itu sungguh luar biasa. Tetapi dia sangat jarang untuk dipuji. Tetapi gula tidak pernah memberontak. Dia tidak pernah komplain. Tetapi dia silent mission. Artinya dia tetap melakukan fungsinya walaupun dia tidak dipuji,
Walaupun dia disalahkan, tetapi dia tetap memainkan perannya dengan penuh ketulusan. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi yang mau mengatakan bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki ketulusan dalam seluruh aspek totalitas pelayanan dan pekerjaan kita. Ketika Tuhan memberi peran kepada kita, memberikan tugas pelayanan kita, mari kita lakukan dengan penuh ketulusan, bukan dilakukan dengan mengharapkan pujian, dengan mengharapkan sesuatu dari itu, tetapi ketika Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk melayani, lakukan itu dengan penuh ketulusan. Kenapa harus dengan penuh ketulusan? Sebab Tuhan sendiri sudah melayani kita dengan penuh ketulusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar dari firman Tuhan pada saat ini, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Setiap pelayanan punya risiko. Tidak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan yang tidak mempunyai risiko. Tadi malam saya katakan, saya sudah bisa membayangkan kasihan yang awak Nanggala 402 ketika mereka berada di dasar laut. Saya selalu membuka YouTube, membuka bagaimana sih situasi laut di kedalaman 500 meter sampai 1 kilo atau 1000 meter di bawah. Sangat gelap karena sudah tidak ditembus oleh sinar matahari. Bayangkan, dalam posisi mereka berada dalam kegelapan. Jadi tidak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita sadar di sana ada risiko lalu membuat kita tidak melibatkan diri. Kita juga harus belajar dari Epafroditus. Dia sadar, apalagi pada zaman Romawi saat itu kekristenan itu sangat ditekan. Dia sadar, tetapi dia tetap melakukan. Dalam sebuah kesadaran, dalam sebuah ketulusan. Bahkan ketika dia sakit, dia tetap melakukan pelayanan itu. Dan buah dari ketulusannya itu adalah berkat. Setiap pelayanan yang dikerjakan dengan penuh ketulusan, pasti di sana Tuhan akan memberkati. Epafroditus ketika dia sakit, tetapi dalam sakitnya dia tetap melayani Tuhan, berkatnya dia diberi oleh Tuhan kesembuhan, dan kesembuhan itu membawa dia terus melakukan pelayanan. Apa yang kita pelajari dua dari sini, ibu-ibu yang kekasih, kita juga diajar bahwa walaupun dalam pelayanan ada tantangan, ada risiko, kita tetap dirindukan oleh Tuhan mengerjakannya dengan ketulusan. Apakah itu? Wah, mulai di kuamali tena marambak uran. Mula di kamali melayani te, nama rambak uran. Saya kira ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai. Saya juga biasa kalau hujan itu, saya berkata seperti ini, masa gara-gara hujan lalu membuat saya tidak melakukan tugas pelayanan saya. Saya pakai jas dan sebagainya. Karena ketika pelayanan subuh hujan, ya saya memakai celana pendek. Memakai jaket karena saat itu belum ada jas hujan karena tinggal di Bukit Saitun. Ya dengan hujan seperti itulah saya datang. Sampai di sini baru berganti kostum. Setiap pelayanan pasti ada tantangan dan risikonya. Tetapi jangan, sekali lagi saya sudah pernah mengatakan, jangan melihat masalah itu lebih besar dari kasih Tuhan, tetapi lihatlah kasih Tuhan lebih besar dari setiap masalah dan tantangan. Itu yang dilakukan oleh Paulus, bahkan Tuhan Yesus tidak pernah gentar ketika dia sadar bahwa dia akan mati. Dia sadar, Tuhan Yesus sadar betapa beratnya kuk atau salib yang harus dia pikul, tetapi Tuhan Yesus tetap harus melakukan dan menuntaskan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan saya kira ibu-ibu yang kekasih, ketika kita mampu menghadapi dan menjalani tantangan dan risiko itu, dan semuanya kita lakukan dalam ketulusan dan berjalan dengan baik, di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Jadi ibu-ibu, kalau kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani, melayanilah dalam ketulusan.
apakah sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai multimedia, dimanapun kita berkarya dan bekerja, nyatakanlah imanmu di sana, dalam ketulusan. Karena hanya dengan ketulusanlah orang akan kemudian lihat kita dan memandang kita sebagai orang yang bisa diteladani. Kalau kita melakukan sesuatu pelayanan dan pekerjaan tidak dengan ketulusan, orang tidak akan pernah menjadikan kita sebagai teladan. Tetapi ketika kemudian orang melihat ketulusan kita dalam pelayanan, maka orang akan meneladani. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun dalam ketulusan melayani, mungkin saja kita pernah dicemooh, mungkin saja kita pernah dibenci atau sebagainya, tetaplah jalan dalam ketulusan itu. Tetaplah setia. Karena di dalam dunia ini, saya juga terkadang sadar, ternyata orang-orang baik itu justru banyak musuhnya sekarang. Saya sadar sekarang itu. Saya makin sadar dengan realita. Karena apa? Karena banyak orang sekarang itu yang lebih mencintai kejahatan. Karena kejahatan itu enak. Kejahatan itu enak dan nikmat. Sehingga ketika kemudian ada orang yang mau dan memperjuangkan kebaikan di tengah-tengah kejahatan itu, maka orang baik ini pasti dibenci. Pasti akan dibenci. Karena itu dalam ketulusan kita melayani, ketika orang mencemooh kita, ketika orang menghina kita, ketika kemudian orang memandang kita tidak baik, tetaplah berjalan dalam kesetiaanmu, dalam pelayananmu, baik di pelayanan di persekutuan jemaat maupun di mana kita pun berada. Dan saya kira itu terus yang dilakukan oleh Paulus maupun Tuhan Yesus. Ketika Paulus di penjara, dia dianiaya, dia tetap jalan. Coba bayangkan, Paulus yang melakukan pemberitaan Injil dibenci oleh dunia ini. Tetapi kebencian itu tidak menyurutkan semangat. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus begitu banyak meneladankan kepada kita tentang kesetiaan. Disebutkan oleh Ibu Eka Sari tadi, disebutkan oleh Mama Osora, buah dari kesetiaan, buah dari kesabaran. Ya, seperti firman Tuhan selalu berkata, memang kita diajar untuk selalu setia pada perkara-perkara yang kecil. Jadi jangan pernah memandang, apa itu pekerjaan itu Pak Pendeta? Apa itu? Apa yang akan diperoleh dari situ? Saya sudah pernah mengatakan dan mengkhotbahkan salah satu kisah nyata di Aramco ya. Tetapi bukan di ibadah PWGT. Bagaimana dia seorang office boy, dipandang enteng, dipandang rendah karena pekerjaannya, tetapi dia tetap setia pada pekerjaannya sebagai office boy. Dia tetap setia. Karena dia menghayati bahwa itu adalah pekerjaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Tuhan. Dia mengerjakannya, dan di balik dia mengerjakan itu, dia terus belajar dan belajar. Dan pada akhirnya kemudian para petinggi perusahaan itu melihat kesetiaannya, melihat komitmennya, melihat perjuangannya, pada akhirnya kesetiaan dan ketulusannya melakukan pekerjaan itu mengantar dia kemudian menjadi salah seorang pemimpin justru di perusahaan di mana dia pernah menjadi seorang office boy. Coba bayangkan, kesetiaan dalam ketulusan atau ketulusan dalam kesetiaan itu sungguh luar biasa. Begitupun dengan rumah tangga kita, selalulah setia, tulus untuk terus menjadikan diri kita sebagai istri-istri yang cakap. Karena istri yang cakap dan istri yang cantik itu sebenarnya bukan secara lahiriah, tetapi istri yang cakap dan cantik itu adalah bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya, mampu menjaga rumah tangganya, dan mampu memainkan perannya sebagai seorang istri yang baik di tengah-tengah keluarga. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, belajarlah pada filosofi kopi atau gula. Belajarlah pada filosofi gula. Dia silent. Dia silent, artinya walaupun dia terabaikan, tetapi dia tetap memainkan fungsinya, dan kemudian di balik silent itu orang menikmati bahwa luar biasa. Ya, seperti itulah kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri saja dihina dan dia tidak pernah
puji, tetapi Tuhan Yesus tetap mengajarkan kepada kita kesetiaan. Lanjutkanlah kehidupanmu ibu-ibu yang kekasih, setialah dalam ketulusanmu, karena ketulusan itulah yang akan membawa engkau terus menikmati berkat demi berkat daripada Tuhan. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya kita mendengarkan nas persembahan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 134 ayat 1 dan ayat yang keempat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu yang curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Masih adakah dari ibu-ibu? Baik yang Ada, di Pak. gedung gereja maupun yang ada. Ada, Rumah? Pak. Dari Ibu Margareta, Pak. Ya, silakan. Tolong didoakan adik yang kena tembak di Papua, Pak, kemarin. Namanya Ibda Anton Tonapa. Oh, Sudah yang selesai polisi itu ya? operasi. Ya, sudah selesai operasi dan sementara dirawat, Pak. Semoga cepat sembuh. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya, salah seorang anggota BRIMOB yang ditembak di KKB. Iya, dia Iya, Pak. Pamtonap. Ya, Baik, masih itu sepupu itu. baik. Masih ada? Oke. Di Grogot. Oke, masih ada kan? Oh, oke. Baik, Nenek Willy. Baik. Temperakah? Sama. Oke.
Kita juga akan mendoakan orang tua kekasih kita, Nenek Owen, dalam masa tua yang terus menikmati kasih karunia Tuhan. Insyaallah. Baik. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengajarkan kepada kami setia dalam ketulusan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, di dalamnya kami melakukan dan mengerjakannya penuh dengan ketulusan, sebab ketulusan akan membawa kami menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan baik dalam suka maupun dalam duka. Kami boleh bersyukur atas firman kebenaran Tuhan pada saat ini, bahwa Epafroditus walaupun dalam duka cita, walaupun dalam sakit, dia mengerjakan pelayanannya dalam kesetiaan dan juga dalam ketulusan. Kesetiaan ketulusan itulah yang membuat dia kemudian sembuh, menikmati kasih karunia Tuhan dan melanjutkan pelayanannya. Kami selalu juga diajar oleh Tuhan Yesus untuk setia pada perkara yang kecil, tulus dalam melayani, dan juga melakukan semuanya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu ajar kami selalu ya Tuhan, meneladani Tuhan kami Yesus Kristus dalam pelayanan, dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dan terlebih-lebih di atas semuanya itu penuh dengan ketulusan. Tuhan, saat ini hamba-Mu datang berdoa untuk dua ibu rumah tangga yang Tuhan telah pakai untuk mempersekutukan kami melalui pelayanan PWGT Jemaat Efrata Bontang pada saat ini. Berdoa bersama-sama dengan Ibu Eka Sari. Mereka boleh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan, kesehatan, berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka mengaminkan bahwa suka dan duka kehidupan mereka jalani dengan penuh cinta kasih. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami dan anak-anak hanya karena perkenan dan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan, limpah kasih setia Tuhan tetap menyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Ibu Eka Sari. Keluarga memohon kiranya Tuhan tetap memberkati segala aktivitas pekerjaan, rencana keluarga, baik pekerjaan dan rencana Papa dan Mama Gavin dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati semuanya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh bapak rumah tangga dan juga ibu rumah tangga boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengaminkan setiap berkat yang mereka terima dari usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka memberi yang ada pada diri mereka sebagai ungkapan syukur, baik dalam persekutuan jemaat dan juga dengan sesama. Sebagai respon iman mereka bahwa Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka dalam karya dan pekerjaan. Karena itu Tuhan tetap memberkati Papa dan Mama Gavin. Juga berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan, dalam pergaulan, pendidikan, dan pertumbuhan. Berdoa untuk Willy, Gavin, Lavin, dan Nespin. Tuhan peliharakan kehidupan anak-anak kekasih. Tuhan berkati dalam seluruh pekerjaan, pergaulan, pendidikan, dan pertumbuhan. Sehingga keluarga Mama Gavin bersama dan anak-anak akan terus menikmati lawatan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, dalam rancangan Tuhan sendiri, Tuhan akan mengantar anak-anak kekasih kelak meraih cita-cita, meraih masa depan yang lebih baik, dan mereka akan terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk nenek, orang tua, dan saudara, baik yang ada bersama-sama dengan mereka di Bontang maupun
yang ada di Papua dan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka, memberkati dalam masa tua, memberkati dalam rumah tangga, dalam menjalani keseharian, dan biarlah kasih karunia Tuhan boleh mereka tetap rasakan. Keluarga juga boleh bersyukur bahwa di awal April salah seorang adik ipar sudah kembali ke Bontang dan menjalani operasi besar, operasi mata di Jakarta. Kami mengaminkan bahwa operasi boleh berjalan dengan baik hanya karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu bersama-sama dan keluarga kami boleh mengangkat puji dan syukur atas karya dan kasih Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, pada Agustus atau September akan kembali ke Jakarta untuk operasi pengangkatan silikon pada mata. Tuhan bukakan jalan, Tuhan menolong, biarlah semua rencana ini, harapan, kerinduan ini boleh terjawab dalam rancangan Tuhan, dan tiba harinya pengangkatan silikon pada mata boleh berjalan dengan baik, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berdoa untuk Ibu Eka Sari, kiranya Tuhan tetap memberkati dalam tugas tanggung jawabnya, dalam karyanya bersama dan keluarga, dan kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi Ibu Eka Sari bersama dan keluarga, sehingga mereka akan terus menikmati kehidupan mereka dalam kesetiaan penuh dengan ketulusan. Juga berdoa untuk Ibu Barcelina, kiranya Tuhan pun memberkati dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, keluarga Ibu Barcelina boleh bersyukur bahwa kesehatan dan kekuatan Tuhan tetap limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada Januari dan bulan Maret yang lalu, mereka berada dalam pergumulan yang sungguh berat karena mengalami penyakit. Tuhan, di saat mereka sakit, kami berdoa dalam penghayatan iman terhadap Yesus yang adalah tabib yang agung. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kesembuhan baik Bapak Osora, Mama Osora, dan anak kekasih kami Osora. Mereka mengangkat syukur bahwa Tuhan sungguh baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, berdoa untuk Mama Osora dalam tugas dan tanggung jawab baik sebagai seorang istri, sebagai seorang perawat, dan juga sebagai seorang ibu. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga boleh tetap kuat dan sehat dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya. Berkati suami kekasih juga dalam tugas tanggung jawab, biarlah Bapak Osora boleh tetap berkarya dengan penuh sukacita. Berkati anak kekasih kami Osora dalam pertumbuhan, kiranya melalui orang tua, melalui sekolah minggu, Tuhan tetap memberkati pertumbuhan iman anak kekasih kami, dan biarlah Tuhan pun mengantar dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pertumbuhan, dan juga dalam mencari pendidikan, dan kiranya pada hari yang Tuhan tentukan, Tuhan akan membawa dan mengantar anak kekasih kami Osora menikmati kasih karunia dan meraih identitas dan jati diri, cita-cita kehidupan yang lebih baik. Tuhan, seluruh harapan, seluruh usaha, rencana Mama Osora kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh dinikmati, dikerjakan, dilakukan, dan dijalani dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mereka pun bersyukur ya Tuhan bahwa ada begitu banyak berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena itu sempurnakanlah syukur mereka, sehingga apapun yang mereka nikmati dalam suka dan duka, mereka akan tetap mengaminkan bahwa semuanya hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, dan ajar mereka untuk juga selalu bersyukur dalam kehidupan mereka, sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan ini. Tuhan, berdoa untuk orang tua, saudara-saudara dari Barcelina, sekeluarga dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memelihara dalam masa tua, berkati dalam masing-masing rumah tangga, sehingga mereka akan terus menikmati kehidupan mereka dengan penuh kasih karunia, hidup rukun dan damai. Jikalau ada pergumulan yang dialami oleh Mama Osora dan juga Ibu Eka Sari, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan mengubah pergumulan itu menjadi sukacita dan pengharapan. Tuhan, dalam syafaat pada saat ini, kami juga datang berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan. Nenek Owen boleh bersyukur bahwa Tuhan menuntun dan menyertai dia dalam masa tua hingga pada saat ini. Karena Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka. Juga boleh bersyukur dan Nenek Owen, Nenek Willy yang Tuhan telah tuntun dari Penajam,
boleh tiba dan selamat kembali di tengah-tengah keluarga. Nenek Willy mengaminkan semuanya adalah karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Juga berdoa dan boleh bersyukur bersama dengan ibu kekasih kami bahwa Oma kekasih di Grogot Tuhan telah nyatakan dan beri kesembuhan dari penyakit yang dialami. Semuanya juga adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Juga berdoa untuk salah seorang keluarga dari Ibu Margareta yang ada di Papua yang mengalami konflik dengan KKB. Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa keluarga dari Ibu Margareta telah dioperasi dan boleh menjalani operasi dengan baik. Karena Tuhan berkati pemulihan yang akan dijalani, sehingga tiba harinya Tuhan akan menyatakan kesembuhan dan keluarga dari Ibu Margareta akan kembali melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Tuhan berkati seluruh ibu-ibu yang hadir dalam persekutuan pada saat ini, baik yang hadir dalam menikmati peribadahan yang menjadi singers, pemain musik, tim multimedia. Tuhan berkati sehingga kami akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan dalam kesetiaan dan juga dalam ketulusan. Berkati pula ibu-ibu yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami dalam rumah tangga masing-masing kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah berkat dan kasih Tuhan boleh tetap kami rasakan dan limpah di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa untuk pengurus PWGT dalam tugas pelayanan, Tuhan pun menolong dan mengasihi. Kami telah memberikan ungkapan syukur kami Tuhan, kami mohon Tuhan berkati, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun memberkati. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan pun menuntun kami dalam perjalanan pulang nanti sehingga kami akan boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan pun berkati liturgos yang telah mengangkat tugas pelayanan pada saat ini. Bapa di surga, ini syafaat kami, ini doa syukur kami, ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB 189, Pegang Tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Engkau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ibu Eka Sari, Ibu Barcelina, ibu-ibu yang hadir di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing,
Setialah dalam ketulusanmu, lanjutkan kehidupanmu menjadi saluran berkat dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Cintai keluargamu sama seperti Tuhan Yesus mencintai dirimu dalam segala keberadaan. Karena itu pergilah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, sebagai lagu penutup kita sama-sama menyanyikan himne PWGT. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua ibu terkasih, Ibu Eka Sari dan Ibu Marcelina, dan kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita, dan kepada semua yang mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada penyampaian dari pengurus PWGT, silakan. Bidang pelayanan. Ya, shalom ibu-ibu. Ya, puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih atas Ibu Eka Sari bersama Ibu Marcelina yang sudah memberi diri untuk membuka hati, bahkan kesempatan untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih pelayanan teman-teman, rekan-rekan sekerja Tuhan yang sedang berbagian saat ini di gereja. Biarlah semua yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, tapi semua itu membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita dengarkan jadwal ibadah untuk berikutnya. Ya, saya sudah share di grup. Jadi untuk jadwal ini kita tidak fotokopi, tapi bisa nanti ibu-ibu lihat siapa yang akan berketempatan ibadah, siapa yang firman, PL, dan singer. Untuk hari Rabu tanggal 5 Mei, ya, sektor 1 Ibu Mary Mumbu, sektor 2 Ibu Desi Annana Rara. Pelayan firman Ibu Yuliana Tanan, liturgi Ibu Dahliana, singernya Ibu Kori ini Riam. Ya, itu informasi ibadah berikutnya. Dan
Mungkin ada penyampaian seputar program dari PW, Ketua? Tidak ada ya? Mungkin itu saja Bu, terima kasih dan shalom. Shalom. Mungkin ada penyampaian dari keluarga, dari Bu Eka Sari. Ya, shalom, shalom semua. Ya, puji Tuhan, kembali lagi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diperkenankan ya untuk boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesainya dan semua itu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada yang sudah mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Semuanya. Tuhan berkati segala perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan, dengan kesetiaan, kedisiplinan, integritas tinggi juga, dan segala pengorbanan sekecil apapun itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Terima kasih. Kepada Ibu Barcelina. Ya, terima kasih kesempatannya sekali lagi yang sudah diberikan. Kami mengucap syukur untuk segala ibadah kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada ibu-ibu PW yang sudah dapat hadir melalui virtual dan di gedung gereja ini. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama di tengah pandemi. Terima kasih kepada pengurus dan bidang pelayanan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan terima kasih juga kepada Liturgos dan bersama pemain musik dan singer. Terima kasih atas pelayanannya pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi ibu-ibu sekalian. Dan terima kasih juga Pak Pendeta yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarganya. Kami keluarga menyiapkan berkat, mungkin minta kesediaan mendoakan. Shalom. Kita menikmati berkat yang kita mengucap syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini ibadah kami boleh selesai dengan baik. Biarlah ibadah kami sore hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lewat ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, Ibu terkasih Ibu Barcelina menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum kami makan Tuhan, Engkau berkati, sucikan, kuduskan, sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami. Saudara-saudara kami yang membutuhkan Tuhan, banyak sekali saudara-saudara kami yang berkekurangan. Marilah Engkau berkati Tuhan, sekalipun dalam kekurangan mereka, kita tidak jauh daripada-Mu, karena mereka tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi manusia hidup dari kebenaran-Mu. Dan yang masih ada pada keluarga Tuhan, mari Engkau berkati, sehingga mereka boleh pakai dalam kelangsungan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat ini dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Ya ibu-ibu kita tutup ya. Ini end. Pak Pendeta ada pelayanan lagi. Kita tutup dalam doa saat kedua masing-masing di rumah.